Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bertemu kembali di channel YouTube Darussalam Jakarta. Mudah-mudahan seluruh pemirsa, penonton setia dari channel YouTube Darussalam Jakarta dalam kondisi sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan masuki latihan untuk bagian yang kedua. Latihan pertama sekaligus latihan yang kedua yang kita gabungkan dalam satu video ini. Yang mana sebelumnya kita telah mempelajari tentang huruf hijaiyah yang berharokat. Yang baru satu harokat pada bagian ini yaitu adalah fathah. Maka insya Allah di video ini akan kami tampilkan latihan yang akan menunjang untuk setiap santri ataupun yang sedang belajar dalam Qaidah Baghdadiyah ini agar mereka semua dapat bisa lebih memahami dan lebih membuat mereka melekat akan setiap pelafalan dan penerapan pembacaan pada bagian kedua ini. Sebelum kita masuki latihan pertama dan latihan kedua untuk bagian kedua ini, maka kita akan mengulang sedikit pembacaan bagian kedua ini dari mulai huruf alif sampai ya, kemudian dibalik dari huruf ya sampai dengan alif. Sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif fathah A, ba fathah ba, ta fathah ta, sa fathah sa, jim fathah ja, ha fathah ha, kho fathah kho, dal fathah da, zal fathah za, ro fathah ro, zai fathah za, sin fathah sa, shin fathah sha, sad fathah so, bod fathah bo, po fathah to, zo fathah zo, ain fathah a, ghain fathah gho, fa fathah fa, qaf fathah qo, kaf fathah ka, lam fathah la, mim fathah ma, nun fathah na, wawu fathah wa, ha fathah ha, lam alif fathah la, hamzah fathah a, ya fathah ya. Kita balik membaca dari huruf ya sampai dengan huruf alif. Ya fathah ya, hamzah fathah a, lam alif fathah la, ha fathah ha, wawu fathah wa, nun fathah na, mim fathah ma, lam fathah la, kaf fathah ka, qaf fathah ko, fa fathah fa, ghain fathah gho, ain fathah a, zo fathah zo, po fathah po, bod fathah bo,
Sad fathah so, shin fathah sha, sin fathah sa, zai fathah za, ra fathah ro, dal fathah za, dal fathah da, kho fathah kho, ha fathah ha, jim fathah ja, tha fathah tha, ta fathah ta, ba fathah ba, alif fathah a. Pembacaan ini boleh berulang-ulang sebelum seorang santri diberikan tugas latihan yang pertama ataupun latihan yang kedua, agar santri lebih dapat mengingat kembali setiap pelafalan satu demi satu huruf yang sedang dibaca beserta dengan harokat yang sedang ditampilkan pada bagian ini. Jika telah berulang-ulang dibaca cara mengejanya, maka kemudian dibaca secara langsungnya. A, ba, ta, tha, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sa, sha, so, do, po, zo, a, gho, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, la, a, ya. Kita balik dari huruf ya sampai dengan alif, kita baca secara langsung. Ya, a, la, ha, wa, na, ma, la, ka, ko, fa, go, a, zo, to, do, so, sha, sa, za, ro, za, da, kho, ha, ja, sa, ta, ba, a. Dan boleh diulang-ulang bagi seorang santri dalam pelafalan pembacaan pada bagian ini agar lebih melekat lagi mereka mengenal satu demi satu huruf yang sedang mereka baca beserta harokatnya. Kemudian mengenai tentang latihan yang diperuntukkan untuk bagian ini, maka kami tampilkan bentuk latihannya, yaitu setiap pengajar agar mempersiapkan 2 buku, yaitu 2 buku tulis, yang mana satu buku tulis untuk latihan dari huruf hijaiyah, kemudian dibaca dan ditulis dengan huruf bahasa Indonesia. Kemudian nanti buku yang kedua adalah khusus untuk latihan dari bahasa Indonesia ditulis ke dalam bahasa Arab atau huruf hijaiyah. Maka seperti inilah sekian banyak contoh yang kami sajikan dalam video ini. Maka setiap pengajar dapat mampu untuk membuat lagi sekian banyak soal-soal yang diambil dari huruf hijaiyah yang baru saja kita bacakan bersama. Maka 2 huruf ini akan menjadi satu kata yang lebih familiar untuk para santri dan orang yang sedang belajar pada bagian ini mengenal
dan dapat menjawab dengan baik dan benar. Seperti contoh yang telah kami berikan pada bagian ini. Mim, fathah, ma. Maka nanti dituliskan huruf Indonesianya di sini ma. Ta, fathah, ta. Maka ditulis di bagian ini ta. Sehingga nanti jawabannya menjadi mata. Maka ini soal boleh untuk menjawabnya sambil membuka Qaidah Baghdadiyah pada kitabnya, sehingga para santri yang sedang belajar dapat menentukan ini dibaca apa dan nanti jawabannya seperti apa. Dan dipersilakan setiap pengajar membuat soal-soal seperti yang telah kami contohkan ini, ataupun membuat yang lebih banyak lagi yang diambil dari huruf hijaiyah yang berharokat fathah saja dulu. Ini adalah bagian yang pertama. Dan di satu buku yang khusus untuk latihan seperti ini. Ini baru satu jalur dari bahasa Arab atau huruf hijaiyah ke bahasa Indonesia atau huruf abjad Indonesia. Maka di bagian yang keduanya, setiap santri akan diberikan soal dengan jalur yang berbeda, yaitu jalur dari huruf abjad Indonesia yang telah dituliskan oleh pengajar. Kemudian mereka akan menuliskan dengan huruf hijaiyahnya atau huruf berbahasa Arabnya. Seperti contoh kata baso. Maka mereka harus mencari ba-nya ini dari huruf apa, berharokat apa. So adalah huruf apa yang berharokat apa. Sehingga nanti mereka akan jawab di sini ba, fathah, ba. Akan menjadi ba. Sod, fathah, so. Akan menjadi so. Ba, so. Demikian pula dengan soal-soal yang lainnya. Dan diperbolehkan untuk setiap pengajar mencari sebanyak-banyaknya soal dengan kata-kata seperti ini yang terdiri dari 2 huruf saja dahulu dengan harokat fathah saja. Nah, inilah yang menjadi latihan untuk bagian ini. Satu bagian dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, satu bagian lagi dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Karena boleh jadi banyak orang belajar dan menjawab dari huruf hijaiyah, dijawab bahasa Indonesia atau huruf abjad Indonesia, mereka mampu dan mereka bisa. Namun ketika mereka diperintahkan untuk mengisi soal seperti ini yang dibalik soalnya adalah dari bahasa Indonesia, dituliskan dengan huruf hijaiyah, seringkali mereka tidak mampu. Maka 2 jalur ini akan dapat memberikan kemampuan yang lebih bagi para santri, baik dalam membaca dan pada tahap menulis setiap huruf hijaiyah yang sedang mereka pelajari. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan selalu doakan kami agar istiqomah mendebar manfaat untuk seluruh kaum muslimin muslimat demi mempermudah bagi setiap orang, bagi setiap santri yang sedang mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik sekaligus dapat menulis dan menjawab seperti soal-soal yang telah kami buat. Terima kasih bagi seluruh penonton dan pemirsa yang telah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk subscribe dan menonton sampai habis dan juga men-share video kami ini, barangkali mudah-mudahan menjadi asbab
mendatangkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Jazakumullahu ahsanal jazaa. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.